Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua, seluruh jamaah serta seluruh pengurus masjid selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu para jamaah, marilah kita bersama-sama untuk mengkaji kitab suci Al-Qur'an. Dalam kesempatan ini adalah surah Luqmanul Hakim juz 21 yang akan kita bahas pada pagi ini, tentang nasihat seorang bapak kepada anaknya, yang seringkali para dai, para ustaz, para asatid senantiasa mengulang-ulang materi ini karena betapa pentingnya kita selalu mengingatkan untuk memperhatikan anak-anak kita agar menjadi anak yang lebih baik, menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh-solehah, ahli Quran wa ahli ilmi wa ahli khair. Amin ya rabbal alamin. Di zaman dulu ada zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Hidup seorang bukan dari golongan seorang nabi, bukan dari golongan seorang ahli ilmu. Dialah Luqmanul Hakim. Dia terlahir dari orang yang biasa. Ada yang mengatakan beliau ini seorang penjahit, ada yang mengatakan beliau ini seorang pedagang kayu kecil-kecilan gitu, ada yang mengatakan beliau ini seorang budak. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Luqmanul Hakim ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ternyata para jamaah, karena beliau ini orang yang sangat peduli terhadap anaknya. Beliau sangat luar biasa karena kesolehannya lah dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Surah Luqman dalam hal ini adalah ayat 13 sampai ayat 19. Dalam kesempatan ini saya meminta kepada salah satu santri yang untuk membacakan surah Luqman beserta terjemahannya, dengan harapan kita nanti bisa mengambil pelajaran. Bagi yang memegang Al-Quran, bisa panjenengan buka surah Luqmanul Hakim atau halaman 412 ayat 13. Silakan Mas Krisna dibaca surah Luqmanul Hakim ayat 13. Wa idh qala Luqmanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Coba langsung dibaca terjemahannya. Dan ingatlah
ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nasihat yang pertama para jamaah daripada seorang yang bernama Luqmanul Hakim kepada anaknya yang bernama Taron. Jadi Luqmanul Hakim ini seorang bapak, kemudian anaknya bernama Taron. Jadi yang paling terkenal dalam kisah Luqmanul Hakim ini adalah ketika beliau ini mau ke pasar bersama membawa keledai gitu. Ketika beliau ini berjalan dari rumah ke pasar itu sambil bawa keledai. Pertama kali bapaknya naik keledai. Ketika bertemu dengan segerombolan orang di masyarakat itu kan macam-macam, ada yang suka menyendiri, ada yang suka berkumpul. Nah, ketika berkumpul di situ ada banyak masyarakat. Ketika beliau ini lewat, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berkumpul di situ? Itu seorang bapak tidak tahu diri, anaknya kecil disuruh jalan, bapaknya enak-enak naik keledai. Akhirnya Luqman berkata pada anaknya, dengarkanlah anakku apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar. Sekarang bapak tak turun, sekarang kamu yang naik. Akhirnya naik ini, kemudian berjalan, ketemu lagi segerombolan masyarakat di situ. Itu bagaimana anak tidak tahu diri, bapaknya disuruh jalan, anaknya enak-enak naik keledai. Kamu dengar wahai anakku Taron, apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar. Dengar wahai bapakku. Akhirnya kedua, dari pertama bapaknya yang naik turun, kemudian anaknya yang naik, kemudian turun, kemudian berjalan lagi. Setelah berjalan, ayo anakku kita naik bersama-sama, naik semuanya, anaknya naik, bapaknya naik. Berjalan lagi, bertemu beberapa kelompok orang. Itu orang bagaimana? Keledai kecil dinaikin 2 orang, apa enggak nyiksa? Itu. Apa enggak nyiksa seekor keledai itu? Akhirnya apa? Wahai anakku, apakah kamu dengar wahai ayahku? Ayo kita semuanya turun. Setelah turun, berjalan lagi, bertemu segerombolan orang lagi. Itu bapak dan anak bagaimana tidak ngerti fungsinya keledai. Kalau keledai itu bisa dinaiki, karena dulu tidak ada sepeda motor nggak ada, adanya apa? Keledai. Nah di sini akhirnya Luqmanul Hakim ini menjelaskan kepada anaknya, wahai anakku, hidup di dunia itu ketahuilah, apapun posisimu, pasti orang akan membicarakan. Kamu selalu berkumpul dengan banyakkan orang, kamu akan dibicarakan. Kamu tidak berkumpul dengan orang pun, kamu akan dibicarakan oleh orang. Ketika seseorang hidup di dunia, pasti tidak akan lepas dari gunjingan manusia. Artinya ketika panjenengan semuanya dirasain orang, dijelekin orang, dipuji orang, itu hal yang biasa karena hidup di dunia para jamaah. Kemudian Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Pertama kali yang ditanamkan kepada anaknya adalah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seperti ini para jamaah. Syirik itu seperti apa? Banyak sekali pendapat para ulama. Ketika kita melakukan sesuatu, kita ditunjuk sebagai apapun, misalnya ketua atau panitia. Ketika berhasil kita merasa, oh ini hasil dari programku, hasil dari kekuatanku, hasil dari ilmuku, hasil dari manajemenku yang bagus. Itu sudah masuk kategori syirik. Hati-hati para jamaah. Kenapa kita melupakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal yang membuat sukses atau gagal seseorang itu
ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Seringkali diri kita itu lupa. Sebagaimana Qarun ketika dia itu sukses mengumpulkan harta yang begitu banyak, konon katanya kuncinya itu dipikul oleh sekian puluh orang, itu nggak kuat saking banyaknya harta yang dimiliki, saking banyaknya harta, sampai-sampai apa, dia beranggapan ini hasil usahaku karena aku telaten, karena aku hebat, karena aku punya ilmu yang banyak sehingga saya bisa menguasai dunia, sehingga dunia saya kumpulkan begitu banyak, ini atas dasar usahaku. Dia lupa yang membuat dia berhasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ujian bagi dirinya. Pertama kali Luqmanul Hakim menasihati anaknya adalah jangan menyekutukan Allah. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita, usaha kita, kemampuan yang kita miliki itu semata-mata itu hasil usaha kita. Jangan, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa seperti ini, bisa mempengaruhi seperti ini atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan dibaca, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurni wa liwalidayhi ilayyal masir. Silakan dibaca terjemahnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kemudian nasihat yang kedua Luqmanul Hakim pada anaknya adalah berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tuamu, bapak dan ibumu. Diperluas lagi, ditambah orang yang mengajari ilmu itu termasuk orang tuamu. Ditambah lagi orang tua dari istrimu atau mertua dalam hal ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Oleh karenanya jangan sampai kita itu menyakiti orang tua, menyakiti guru, menyakiti mertua. Banyak sekali problem-problem yang terjadi di masyarakat. Orang sudah berumah tangga, terkadang hidupnya sulit dalam kebahagiaan, sulit dalam ekonomi, biasanya ada masalah terhadap orang tua. Ketika dia punya masalah kepada mertuanya, pasti hidupnya akan banyak masalah. Ketika dirinya punya masalah kepada gurunya, dia akan diuji oleh Allah banyak masalah, apalagi dengan orang tua, dengan ibunya yang mengandungnya, yang mendidiknya. Biasanya para jamaah, ketika ada orang yang hidupnya, bisnisnya selalu bangkrut, selalu sulit, itu pasti ada masalah dalam 3 hal tadi. Kedua orang tuanya, gurunya, atau pada mertuanya. Pasti ada masalah di situ. Kalau misalnya di situ sudah baik, nggak mungkin, tidak akan mungkin. Karena ketiga hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan kunci sejauh mana dirimu itu bisa bahagia di dunia sampai akhirat di situ. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semuanya untuk apa?
berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca lagi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Fala tuti'huma, ketika ada orang tua yang mengajak kepada kita tentang keburukan, tentang kemaksiatan, tentang kesyirikan, kita sebagai anak jangan mentaati. Fala tuti'huma, jangan sampai kita mengikuti para jamaah. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, silakan. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, di sini ada perintah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tua mengajak tentang kemaksiatan, tentang kesyirikan, kita sebagai anak jangan mengikuti. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, hubungan tetap bagus. Kita tidak boleh menyakiti, tidak boleh. Meskipun orang tua kita mengajak pada kemaksiatan, kita sebagai manusia, sebagai anak tetap menghormati. Tetapi perintah ajakan yang sesat itu tidak kita ikuti. Dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadamu. Wattabi sabila man anaba ilai. Ini perintah untuk apa? Lalu bagaimana sikap yang harus kita ambil? Ambillah, ikutilah petunjuk orang-orang yang benar. Artinya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak cocok dengan hadis Nabi, tidak cocok dengan Al-Quran, maka jangan diikuti. Summa ilayya, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini nanti akan ditunjukkan pada Allah nanti dari kiamat para jamaah. Banyak sekali di antara kita yang harus memahami tentang pentingnya apa yang harus kita taati dan apa yang harus kita tolak. Seringkali kita sungkan, padahal di situ salah. Wah, sungkan kalau nggak ikut nanti dikira seperti ini, seperti itu. Kita harus punya prinsip para jamaah. Kalau ajakan tersebut ada unsur madharat, ada unsur maksiat, kita wajib untuk menolaknya. Fala tudihuma, jangan apa? Mengikuti. Karena nanti di hari kiamat akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Kemudian ini orang yang mengikuti jalan-jalan yang sesat. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan ditunjukkan oleh Allah, diarahkan ke surganya Allah, dan orang yang sesat akan digiring oleh Allah, dilempar ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang keempat, ya bunayya innaha, silakan dibaca. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah inna allaha latifun khabir. Silakan dibaca terjemahnya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh
jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Nasihat Luqmanul Hakim yang keempat para jamaah kepada anaknya adalah, wahai anakku, ketika kamu melakukan sesuatu, entah itu kecil atau besar yang kamu lakukan, itu semuanya pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah para jamaah. Dulu ada seorang santri yang diberi tugas, ada 2 orang. Yang satu diberi roti, yang satu diberi minuman oleh gurunya. Wahai anak, wahai santri, gitu, kamu silakan minum dan silakan makanlah, jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang tahu. Kemudian anak ini pergi mencari tempat sembunyi, ada yang di dalam kamar, ada yang sembunyi di manapun dia berada, jangan sampai ada yang tahu, siapapun itu. Kemudian kedua anak ini kembali, yang membawa roti ini masih utuh, kemudian yang membawa minuman habis. Akhirnya ditanya, wahai anak, mengapa airnya kok habis? Sudah saya minum, wahai guruku. Mengapa kamu minum? Bukankah jangan sampai ada yang tahu? Iya, guruku, tidak ada yang tahu, makanya saya minum. Oh gitu. Yang satu ditanya, mengapa rotinya masih utuh, kok enggak habis? Wahai guruku, saya sudah berusaha, orang-orang tidak ada yang tahu, tapi satu, Allah selalu melihatku. Wah, ini luar biasa santri ini. Akhirnya apa? Yang lulus rotinya yang tidak dimakan. Ini apa artinya? Apapun yang kita lakukan, sembunyi dimanapun, Allah tuh tahu. Kalau seandainya semua orang muslim bisa mengamalkan ayat ini, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti billahi innallaha latiful khabir. Tidak ada yang korupsi para jamaah, tidak ada yang korupsi. Kenapa? Apapun dia sembunyikan, apapun bentuknya, Allah selalu mengetahui. Kalau orang Islam mengamalkan ayat ini, tidak ada yang korupsi. Karena apa? Selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi saat ini? Banyak sekali para pejabat, petinggi-petinggi negara selalu berkorban di hari raya Idul Kurban, tapi selalu mengorbankan kepentingan rakyat dan masyarakatnya. Inilah kenapa tidak mengamalkan intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati wal ardi aw ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ini pedoman bagi kita semuanya para jamaah. Apapun kita, sekecil apapun dalam hati kita, akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat yang keempat. Kemudian nasihat yang kelima, silakan. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Silakan dibaca. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang selanjutnya adalah perintah untuk apa? Melaksanakan sholat. Telah kita ketahui bersama dalam sebuah hadis Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Nasai, Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuhu. Sesungguhnya pertama kali amal manusia yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah tentang sholatnya.
Sudahkah anak-anak kita saat ini sudah sholat subuh? Apakah masih tertidur? Anak perempuan kita, anak laki-laki kita, apakah sudah sholat subuh saat ini? Nah, inilah petunjuk bagi kita sebagai orang tua untuk apa? Untuk mengingatkan. Walaupun nasihat itu terasa pahit, walaupun nasihat itu terasa tidak enak, wah nggak patek, cocok ini dengan kondisiku. Tetapi Nabi selalu mengingatkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk selalu mengingatkan kebenaran, menyerukan kebenaran walaupun nasihat itu pahit. Tentang sholat, karena sholat itu akan menjadi tolak ukur di hari kiamat nanti. Kalau sholatnya bagus, fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha, maka amal-amal yang lain akan ikut baik juga. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, jika sholatnya jelek, maka amal-amal yang lain akan ikut jelek juga. Sehingga orang-orang yang disiplin dalam sholatnya faqad aflaha wa anjaha, termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau sebaliknya faqad khaba wa khasira, maka orang tersebut akan jadi orang yang celaka, naudzubillah. Oleh karenanya sholat ini harus kita tegaskan, kita tekankan dalam keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, selalu mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam perbuatan yang salah, perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan selalu bersabar ketika Allah menguji. Ketika mendapat nikmat kita bersyukur, ketika mendapat musibah kita bersabar. Inna dzalika min azmil umur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya sekaligus kepada kita semuanya. Sangatlah penting mengingatkan anak-anak kita tentang sholat, tentang kebaikan, mencegah tentang keburukan, dan selalu mengingatkan dalam kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wala tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini sering muncul pada jamaah. Karena apa? Manusia itu kalau sudah lupa dengan Allah, pasti akan muncul sifat sombong, membanggakan diri, membanggakan apa yang dimilikinya. Pasti kalau dia seorang ahli ilmu, dia lupa dengan Allah, sombong karena ilmunya. Kalau dia lupa kepada Allah karena dia orang yang kaya, pasti dia akan sombong dan membanggakan dirinya. Inilah yang harus kita renungkan bersama para jamaah. Hati-hati jangan sampai kita berbuat yang demikian itu, karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya tentang etika juga, tentang akhlak. Kemudian yang terakhir, waqsid fi masyika fi masyika wa'bud min sawtik kawal aswati la sawtul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya. Yang terakhir adalah ketika kamu berbicara, ketika kamu bersuara, wa'bud min sautik, diminta untuk apa?
Jangan keras-keras, ojo kenceng-kenceng. Ini perintah Allah seperti itu. Waqsid fi masyika wa min shadiq inna angkaral aswati la sautul hamir. Karena seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai, sedangkan keledai ini kencang suaranya itu. Kalau seseorang tidak mengikuti petunjuk dari Al-Quran, pasti akan bermasalah para jamaah. Oleh karenanya, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang terakhir ini adalah jangan kencang-kencang suaramu, apalagi ngapunten tertawa terbahak-bahak. Ini sangat dilarang. Berbicara keras pun itu ada larangannya, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Ini lupa kepada Allah, lupa dengan Al-Quran. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah, tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Meskipun nasihat itu terasa pahit, tetapi kita sebagai hamba Allah harus sadar kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Harus sadar dan mau menerima nasihat meskipun nasihat itu adalah sangat pahit. Lebih-lebih dalam waqsid fi masyika wa min shadiq ini adalah perintah agar ketika kita berkomunikasi, hendaknya berkomunikasilah dengan santun, dengan sopan. Apalagi ketika kita di dalam masjid, kita harus menjaga etika, menjaga adab. Jangan sampai jadikan masjid ini seperti tempat-tempat umum yang lain, seperti tempat diskotik. Apa tempat diskotik itu? Bebas, tidak memandang, tidak memakai akhlak. Jangan para jamaah. Kita harus saling mengingatkan siapapun. Ketika orang yang ngomong di depan ini keliru, diingatkan. Siapapun itu harus kita ingatkan ketika orang itu salah. Karena perintah Al-Qur'annya tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Dalam kesempatan ini, nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah hati-hati ketika kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita melupakan petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika kita merasa diri kita bertakwa, hudal lil muttaqin, kita harus mengikuti Al-Quran para jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru Luqmanul Hakim ketika memberi nasihat pada anaknya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat, beruntung, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.